Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu serta jamaah sekalian yang insyaallah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini hari Selasa di tanggal 9 Syawal tahun 1443 Hijriah bertepatan pada tanggal 10 Mei 2022 Miladiah. Atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat hadir di masjid kita ini untuk menghadiri salah satu kegiatan halal bihalal yang menjadi uruf atau kebiasaan di masyarakat Indonesia setelah melaksanakan bulan suci Ramadan dengan tema istiqomah setelah Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi dan Rasul yang terakhir diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kita berharap di akhirat kelak kita dapat memperoleh syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala, untuk memanfaatkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Adinda Muhammad Farhan yang merupakan santri di Pondok Tahfiz Yayasan Abdul Rahman Suyuti. Kepadanya dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك ليقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, demikianlah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran yang disampaikan oleh Adinda Muhammad Farhan. Semoga dengan kita mendengarkan pembacaan ayat suci tadi dapat meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ibu-ibu serta bapak-bapak dan jamaah sekalian yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya taujihat yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz kita Ustadz Haji Muhammad Ilyas Nawawi SAG MAG. Kepada Al-Ustadz dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu nggak ada suaranya. Pakai masker mungkin Bu ya. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Summa alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Ketua Yayasan sekaligus Ketua Pengurus Masjid. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, ibu-ibu, tokoh anak-anak, kan ada juga tokohnya anak-anak Pak, dan seluruh jamaah pengajian majelis halal bihalal. Ya insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah semangat. Apakah mungkin karena puasa Syawal Bu ya? Oh. Saya jujur belum. Jadi karena memang beberapa hari ini saya juga baru tiba di Makassar. Ini sudah 9 Zulhijjah, 9 Syawal. Segala puji bagi Allah atas segala limpah nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dipertemukan dan dikumpulkan di majelis ini di hari ke-9 bulan Syawal, yang dimana menjadi sebuah tradisi yang positif bagi kita orang-orang Indonesia yang disebut dengan istilahnya halal bihalal, yang kedengarannya ini bahasa Arab tapi orang Arab juga bingung apa itu halal bihalal, karena tidak ada dalam kamus bahasa Arab. Kita buka dimanapun nggak akan didapatkan. Itulah hebatnya orang Indonesia. Jadi kita orang Indonesia ini kaya dengan makna. Ya secara syariat memang tidak ada tuntunannya seperti itu, tapi secara makna hakikat itu kan anyampai. Karena tujuan dari halal bihalal itu adalah bagaimana mempertemukan kita dalam makna silaturahim. Ya, intinya di situ. Jadi tidak usah kita cari apa itu halal bihalal. Sekalipun kalau sejarahnya ya ketika Presiden Soekarno kan memanggil ke Wahab Hasbullah karena melihat potensi masyarakat Indonesia yang beragam dan terkadang ada pertentangan, ya sampai dikatakan perlu kayaknya kita, kalau orang Bugis istilahnya itu dan sipulu, kita berkumpul. Ya momentum itu yang kita mau gunakan. Maka digagaslah satu bahasa yang disebut dengan halal bihalal itu. Itu sejarahnya.
Jadi kalau kita ke Malaysia termasuk ke Arab Saudi, biar kita jungkir balik nggak didapat itu. Tapi ini satu nilai positif yang kita patut bersyukuri, karena intinya adalah bagaimana merajut kebersamaan kembali. Ya, tentu kalau berbicara tuntunan landasan, memang ada satu riwayat dari Abu Hurairah, seorang sahabat. Abu Hurairah itu nama gelaran. Abu Hurairah artinya bapaknya kucing. Jadi sahabat Rasul ini memang pencinta kucing, sampai dia mengatakan 300 kucing. Nah kita baru satu kucing di rumah terkadang berkelahi Ki. Jadi ini salah satu sahabat yang pencinta kucing. Di riwayat itu disampaikan bahwa ketika Rasulullah sementara khatib Idul Fitri, tiba-tiba di 1 Syawal beliau mengucapkan amin 3 kali. Kemudian setelah turun beliau ditanya, apa gerangan ya Rasulullah sampai ada ucapan yang kita tidak tahu dari mana sumbernya. Kata Rasul, Jibril turun kemudian berdoa dengan 3 doa. Mudah-mudahan di 3 doa ini kita tidak masuk salah satunya. Yang pertama kata Jibril, ya Allah jangan terima amal ibadah Ramadannya seorang hamba Allah, ya maksudnya kan hambamu, yang seorang anak yang durhaka sama orang tuanya. Jadi ini doa yang pertama. Jadi bagi kita Bapak Ibu yang mempunyai orang tua, memang paling afdal itu kemarin setelah Idul Fitri, langsung yang pertama kita cari tangannya itu adalah tangannya orang tua. Tangannya orang tua. Itulah makna juga yang termanifestasikan, terhubungan itu terajut kembali ketika peristiwa mudik. Ya kemarin kita alhamdulillah 2 tahun kita menahan sebuah kerinduan. Sampai 2 tahun kita enggak boleh pulang kampung, enggak pulang mudik. Tapi kemarin, dan inilah mudik sepanjang sejarah mudik Indonesia yang paling terbesar, Pak. Memecahkan rekor. Sampai Menteri Pendayagunaan itu, Menteri aparatur negara itu mengatakan perlu ditambah lagi WFH ini, karena saking macetnya itu orang pulang arus balik. Luar biasa ini, Pak. Tujuannya sebenarnya bagusnya adalah kan bersilaturahim. Makanya itu bagusnya setelah Idul Fitri kalau kita masih punya orang tua, langsung tangannya orang tua yang kita cium dulu. Cuma kita ini kan terkadang kalau sudah Idul Fitri keliling tawaf satu komplek, paling terakhir datangi orang tuanya kenyampi. Tidak bisa bicara baru sampai di orang tuanya karena kekenyangan. Dia bilang sudah mama, ku tapekan saja tangan tak karena capek main minal aidin wal faizin. Padahal lebih afdolnya, lebih utamanya. Namun tidak salah juga kalau kita keliling, ya itu merajuk silaturahim. Tapi yang paling utama dulu adalah orang tua. Jadi doanya Jibril, jangan terima amal ibadah Ramadannya, puasanya, salat malamnya, salat tarawihnya, termasuk zakatnya ketika seorang anak durhaka sama orang tua. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, doanya, ya Allah jangan terima amal ibadahnya seorang istri yang durhaka sama suaminya. Jadi untung Pak Haji termasuk saya bukan istri. Saya bersyukur jadi suami. Jadi bukan saya bilang Bu ya. Jadi ini Jibril yang doakan. Jangan protes Ustadz Ilyas. Itu Ustadz Ilyas masa kita yang singgung istri. Ini saya cuma menyampaikan. Jadi istri itu memang, makanya ketika Rasulullah Mi'raj itu diperlihatkan surga dan neraka. Ternyata paling banyak penduduk dari neraka itu perempuan.
Tapi insya Allah biar perempuan semua asal tidak ada di sini. Amin. Yang masalah sedikit Tommy baru ada semua di sini. Nah, itu yang masalah. Tapi insya Allah kalau ibu majelis taklim, saya yakin insya Allah semua akan tertuntut untuk masuk ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak jadi itu majelis taklim kalau bukan ibu-ibu. Ya karena saya tidak pernah datang cara majelis taklim bapak-bapak, yang semua hadir ibu-ibu. Nah itulah makanya juga saya sempat singgung itu bahwa memang perempuan itu paling gampang masuk surga, karena apalagi seorang ibu, karena jasanya itu luar biasa ya. Tapi dengan catatan itu dulu, jadi ibu mestinya paling utama kemarin seorang istri itu ketika selesai sholat langsung ambil tangannya suaminya. Bapak minta maaf Kak, saya masih sakit selama ini, apalagi terakhir Ramadan habis THR Bapak, dicek saldo, dicek ATM mengatakan minta maaf lahir batin, saldo Alda tidak mencukupi. Ya karena katanya THR itu kemarin seperti proklamasi, ditunggu dalam waktu yang saksama dan habis dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Makassar terakhir Ramadan. Tapi di sini alhamdulillah tidak ada waktu Ramadan kemarin. Karena sekarang nggak ada apa mau dihabiskan, tidak ada BTH. Jadi itu Bu, lebih utamanya itu lebih afdalnya ya. Ada di sini Bu. Bila saya Ustaz tak pernah kusalami. Kenapa bisa Bu? Tidak ada suamiku Ustaz. Wah itu lain cerita. Nah, makanya saya bilang celah kalau seorang istri kalau sampai hari ini punya suami tidak pernah pegang tangannya suaminya, mulai dari 1 Syawal sampai 9 Syawal belum pernah jabat tangan. Minta maaf Ki. Ya. Sebentar kalau pulang Ki, jabat lagi tangannya Bapak. Pak, selama ini terlalu banyak negatif singkin, tak huat, tak hilang. Sebenarnya bukan orang lain yang ambil, Bapak saya Ji. Karena ada istri mengambil filosofi uangnya suami, uangnya istri. Uangnya istri, bukan uangnya suami. Nah memang Bu dalam agama itu saya katakan penghasilan suami wajib istri tahu, tapi penghasilan istri tidak wajib suami tahu. Cocok itu Bu ya. Alhamdulillah pasti ibu mengatakan itu yang kutunggu-tunggu Ustaz. Jangan yang kita tadi bilang tidak akan diterima amal ibadah puasaku ketika istri durhaka sama suami. Jadi itu Bu ya, itu yang utama. Yang ketiga doanya Jibril, ya Allah jangan terima amal ibadahnya umat Nabi Muhammad yang tidak sempat saling bermaafan ya. Jadi inilah maknanya kita merajuk kebersamaan dalam bingkai halal bihalal, sekalipun tidak berjabat tangan kita, yang penting hati selalu berjabat ya. Artinya kita memang paling berat itu memaafkan. Makanya mulialah orang yang minta maaf, tapi lebih mulia lagi orang yang memaafkan. Karena memang berat itu minta. Ini 3 yang didoakan Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah. Yang berdoa adalah jenderalnya malaikat, yang mengaminkannya penghulunya para nabi dan rasul dan penghulunya seluruh makhluk, dan pasti diijabah oleh Allah. Makanya itulah tidak ada kata terlambat untuk kita melakukan sesuatu. Bagi kita yang punya orang tua, mari kita minta maaf. Minta maaf. Bagi kita seorang istri, tidak ada salahnya kita mengalah untuk mendapatkan keberkahan itu. Karena ketika seorang istri egois di rumah tangga, yakin tidak ada keberkahan akan turun. Nah itu. Yang ketiga, mari kita merajuk kebersamaan kembali. Sesaat mungkin ada kesalahpahaman selama ini, inilah momentum bagi kita
wal 'afina 'anil nas, untuk saling memaafkan di antara kita insyaallah. Tuh ya, saya pikir itu sejarahnya sehingga kita melakukan majelis ilmu di sore hari ini yang kebetulan saya dikasih satu tema yang saya pikir ini tema luar biasa, istiqomah setelah Ramadan. Istiqomah itu Pak bukan istri 3 kontrak rumah. Jangan sampai salah terjemahan. Kalau dalam bahasa biasanya istiqomah kan artinya konsisten. Ya, jadi saya awali dulu. Jadi Syawal itu dalam bahasa Arab disebut dengan syalah. Dari kata dasarnya syalah yang dalam pengertiannya al-irtafa, itu artinya peningkatan. Makanya Syawal itu peningkatan. Makanya ukuran standar para ulama berhasilnya kita di Ramadan itu akan dilihat di Syawalnya. Nah, salah satu untuk melihat itu standar diterima amal ibadah kita dan insya Allah menjadi motivasi untuk beribadah, maka salah satu amalan yang paling utama kita lakukan di bulan Syawal, itulah yang disebut dengan puasa Syawal. Ya, mungkin ada yang sudah selesai, ada yang juga sementara masih menyicil, ada yang belum melakukan. Termasuk saya belum, Ibu. Belum, jujur. Ngapain kita yang ada dusta di antara kita. Tapi saya cari momentumnya juga bagus. Kalau kita memulai hari Kamis, makanya ada itu di WhatsApp, Kamis itu kalau mau start, Kamis itu kan puasa Kamis dapat. Jumat, Sabtu, Ahad itu masuk puasa Ayyamul Bid. Hari Seninnya dapat, kemudian tutup hari Selasa. Kalau bisa ini, kalau bisa. Sekalipun Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad dan Abu Daud, beliau katakan, beliau mengamalkan itu Syawal itu mulai tanggal 2. Jadi misalnya kita hari raya Idul Fitri hari Senin, hari Selasanya langsung dia puasa Imam Syafi'i, dan sampai hari ke-7 Syawal. Jadi Imam Syafi'i itu tidak ada jedanya. Itu yang beliau siklus dia lakukan. Tapi bagi kita Pak tidak ada salahnya. Susah juga kita, apalagi kalau kita ini tradisi kita kalau setelah Lebaran, kalau hari kedua saya pikir masih ada opor ayam, masih ada ketupat. Apalagi kalau kita kedatangan tamu. Jadi Imam Syafi'i tidak mengatakan lebih afdal, tidak. Jadi beliau mengamalkan. Termasuk Ahmad bin Hanbal juga mengamalkan itu. Termasuk Imam Abu Dawud juga mengamalkan. 3 imam ini dalam sejarah itu langsung 2 Syawal langsung puasa. Karena tradisi orang beda-beda dan dia hidup pada waktu itu mungkin tidak ada seperti kita sekarang masyiarah. Ya kan gitu. Jadi dia tidak mengatakan yang lebih utama, kecuali kalau Rasulullah yang melakukan itu yang pantas kita ikuti. Jadi Rasulullah juga tidak mengatakan. Makanya beliau katakan hadisnya kan man shoma Ramadan. Kalau dikaji secara struktur bahasanya, barang siapa yang puasa Ramadan. Di sini ibu-ibu perlu kita paham. Jadi kalau man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, summa atsbahu syittan min Syawal, kemudian diikuti 6 hari. Jadi lebih utama itu ibu-ibu yang punya kalla, bayar dulu kalla baru Syawal. Saya ulang, ibu-ibu mestinya bayar kalla dulu, bayar kalla. Qada dulu. Kalau kita tidak tahu kalla ya qada. Kalau bukan qada, saya tidak tahu. Itu kayak saya pahami itu jikalau dengan qada, ya kan, bayar kalla bayar qada. Nah, itulah yang biasa ada perempuan karena teledor Ramadan tahun lalu malah belum lunasi puasa kallanya. Makanya kemarin di Ramadan itu mesti ibu-ibu kalau mau dapat keutamaannya, ibu mesti bayar fidyah. Bayar fidyah.
5 hari Ramadan tahun lalu 2021, ada kalata 5, masuk Ramadan tahun ini belum juga lunas-lunas. Ini ciri-ciri perempuan mungkin arisannya juga begitu. Nggak Jibu. Jadi itu memang tidak bertambah, karena ada yang mengatakan katanya kalau 5 tahun lalu masuk Ramadan jadi 10. Nah, ini kan bukan, tidak ada beranaknya itu puasa. Cuma untuk menutupi keteledorannya seorang ibu, misalnya orang yang punya kalla, makanya mesti membayar fidyah 5 hari sebanyak yang ditinggalkan tahun lalu. Itu fidyah. Caranya membayar fidyah itu memberi makan 1 sok, bukan 1 sa'. Kalau 1 sa' ya seperti semen 40 kilo. Beda itu 1 sok. Kalau 1 sok ya seperti ini. Rasul mengambil contoh ya, seperti ini 1 sok. Makanya dinisbahkan para ulama ya sekitar 1 sok itu, kalau 3 sok itu artinya 1 liter. Kita 1 liter. Nah, itu yang kita kasih makan orang miskin. Tapi kan ada orang enak kasih saja beras 1 liter. Masa beras saja mau dimakan? Ya belikan juga pembeli lauk dengan sayurnya. Ya makanya ada kan, disitulah disampaikan para ulama, sempurnakan 1 liter, tambahi pembeli sayur dengan lauknya, ya kira-kira 20.000. Kalau 20.000 1 hari 1 kali makan, atau mungkin 1 hari itu 25.000, 30.000 kali 5, itu berarti 150.000. Begitu cara menghitungnya. Nah itu Bu. Jadi itu kita kembali. Jadi seutamanya sholat puasa Syawal itu adalah kita membayar qada dulu kalla. Tapi kalau tidak sanggup, kita masuk ke kategori yang kedua. Boleh melakukan Syawal, nanti menyusul qada. Nah itu karena pendapat ulama yang kedua mengatakan Syawal itu kan terbatas waktunya. Tapi kalau qada itu kan 11 bulan ke depan. Nah, cuma persoalannya siapa yang bisa jamin kita masih hidup 11 bulan ke depan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi makanya saya lebih condong kepada pendapat yang pertama, kalau bisa kita bayar dulu qada baru kita Syawal. Ada juga yang lebih hebat karena ikut imam salah satu muftinya Mesir mengatakan bisa digabung Syawal dengan qada, dengan niat qada, maka puasa Syawal juga dapat. Nah ini yang banyak pengikutnya ini. Yang paling gampang, jadi 6 kalanya puasa kaum 6 sudah Syawal, sudah alhamdulillah. Bayar kala sudah. Karena dianggap puasanya di bulan Syawal. Cuma kalau dikalkulasi Bu, tentu kualitasnya beda. Itulah yang saya pernah mungkin sampaikan, ada emas 24 karat, ada 23 karat, ada 22 karat. Gitu Mas Bu ya. Ada 22 karat kan? Yang tidak ada 21 karat. Kalau 21 karat itu kan mainan. Jadi 24 karat itu yang kita cari. Keutamanya itu bayar kala, sempurnakan puasa Ramadan, karena hadisnya kan gitu redaksinya. Diikuti. Jadi puasa Ramadan kan 1 bulan. Kemarin kita 29 hari. Yang hari Ahad, kemudian yang hari Sabtu 30 hari. Ya. Kan tidak ada 31 hari itu puasa Bu. Ya. Jadi itu inilah yang perlu. Tadi saya baca di depan itu ada puasa Senin Kamis, ada buka puasanya. Jadi alhamdulillah barusan saya dapat masjid ada tulis di situ. Sekiranya tadi situ ditulis menerima buka puasa setiap hari. Boleh? Saya bilang hebat nih. Kalau Senin Kamis luar biasa. Jadi inilah yang perlu kita jaga dulu. Jadi untuk mendapat istiqomah itu lakukan dulu puasa Syawal. Syawal dulu. Supaya kita masuk di dalam kategori istiqomah. Nah ini dulu yang pertama. Nanti 10 bulan, 11 bulan ke depan, 10 bulan ke depan lain lagi ceritanya. Jadi inilah yang perlu supaya kita termasuk orang istiqamah di bulan Syawal ini. Makanya usahakan lakukan puasa Syawal. Insyaallah kalau saya sudah berniat, insyaallah besok mau mulai
Insyaallah yang ibu-ibu bapak yang belum, kalau bisa berniat niki. Nah itulah kalau puasa sunnah bapak ibu, niatnya itu boleh sekalipun di waktu pagi. Bahkan ada ulama mengatakan sebelum masuk waktu duhur itu masih bisa berniat, tapi dengan catatan jangan makan dan minum baru berniat. Sarapan pagi baru bilang mau ke puasa Syawal. Ini jadi boleh. Siapa tahu kita lupa berniat malamnya. Itu kalau puasa sunnah dikasih keistimewaan. Jadi puasa sunnah boleh niatnya di siang hari, di pagi hari, kalau kita lupa berniat di malam hari. Jadi misalnya besok pas jam 8, astagfirullah, belum pak niat padahal mau ke puasa. Langsung maki, aku niat puasa hari ini, puasa Syawal, sunnah Syawal karena Allah. Tapi sudah makan jalan kotek 1 biji, baru berniat. Itu bukan lagi. Dah mikir puasa karena sudah mikir makan. Jadi itu bu. Ada yang bertanya, Ustadz bisa nggak kami bangun sahur? Silakan. Sekalipun yang ditemukan dalam sejarah fikih puasa, ya memang sahur itu lebih utama nanti di puasa Ramadan. Tapi nggak ada masalah, boleh kita sahur atau makan tengah malam, sebentar malam sudah nonton. Misalnya mungkin bulu tangkis tadi malam kan Piala Thomas pak, ya kan lawan Thailand itu saya sempat nonton pak. Wah sampai jam berapa itu? Tapi alhamdulillah menangi pak, menangi. Ya, kalau sebentar malam berperempuan. Jadi itu bu yang kita perlu jaga dulu di bulan Syawal. Kalau sudah mampu dilewati itu, insya Allah sudah ada semangat bagi kita untuk menjaganya. Kemudian selanjutnya di bulan Syawal ini, ya paling tidak usahakanlah pernah sholat malam lah bu. Kalau sholat isya, saya yakin pak, kalau sholat malam itu kan dalam kategori ilmu fikih itu kan sholat malam itu diantara 5 sholat fardu kan cuma sholat isya. Itu sholat malam itu pak. Jadi maghrib belum dihitung sholat lain. Jadi sholat lain itu dalam 5 kali sehari semalam cuma 1 sholat fardu, yaitu sholat isya. Makanya sebenarnya kalau mau dikaji secara hakikat, orang yang sudah berpuasa di Ramadan insya Allah termasuk orang istiqamah itu. Maksudnya kalau dia pernah sholat isya, apalagi kalau laki-laki lebih bagus berjamaah, sudah berjamaah di bulan Syawal itu sudah ada peningkatan pak, peningkatan. Tapi masalahnya saya lihat, kalau sudah di Ramadan hampir di mana-mana itu pak. Masjid sudah ditinggalkan. Ada orang nalipak misarunah, nalipak to misajadana. Simpam mukananya songkoknya dibilang selamat tinggal. Insyaallah sampai ketemu tahun depan. Nalondri pak kembali. Nalondri sajadanya, nalondri mukananya, nalondri to misongkokna. Pokoknya simpang alhamdulillah selesai salat Idul Fitri sampai ketemu insyaallah tahun depan 1 Ramadan. Itu bukan istiqomah itu pak. Tidak tahu apa namanya kalau itu. Istirahat. Cocok pak. Istirahat betul. Jadi makanya untung panitia tidak mengatakan istirahat setelah Ramadan. Istiqomah artinya meningkat kualitasnya, perbaikan itu kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan istirahat total betul. Tapi insya Allah kita di sini pak, alhamdulillah, mudah-mudahan masuk orang yang istiqamah, bukan istirahat. Jadi sholat malam. Tapi lebih bagus lagi kalau kita mampu melakukan amalan sunnahnya, sebagaimana di Ramadan kita sholat tarawih. Makanya sekalipun tidak ada sholat tarawih, cuma tahajudnya kan lebih utama, afdal itu memang waktu ada tidur. Jadi tahajud itu bukan nanti jam 2, jam 3, jam 4. Sekalipun bapak ibu sempat di depan televisi sudah makan malam, tiba-tiba sudah sholat isya, sudah sholat sunnah isya, tiba-tiba tertidur, bangun jam 8 atau jam 9, langsung tahajud, bisa tahajud. Karena tahajud itu kan 3 fase, sepertiga awal, sepertiga
pertengahan dan sepertiga akhir. Tapi yang lebih utama adalah sepertiga akhir. Karena itu mustajab di situ. Nah itu silakan. Biar tidur saja. Tidur itu kan tidak mesti pingorok. Karena ada orang yang bilang sudah kau tidur, tidak. Tapi matanya sudah merah, dia bilang saya tidak tidur. Apa tadi? Cuma hilang ingatan sesaat. Itu tidur. Tidur itu kan tiba-tiba hilang ingatan kita kan, itu lepas. Makanya dalam ilmu fikih itu orang yang lepas ingatan itu tidak wajib hukumnya sholat, Pak. Coba kalau ada orang tidak mau sholat, Pak, tidur begitu saja terus. Karena ada orang kira orang dirinya tidur kalau ngorok. Kan ada itu saat mata tiba-tiba memang Pak duduki. Terkadang pengajian Pak di sini, apalagi khutbah Jumat itu Pak, terkadang banyak orang pada subuh. Sampai dibangun dibilang ini aliran sesat, ini masjid. Masa tidak ada qomatnya langsung salat? Bukan tidak ada qomatnya, kamu yang tidur. Tapi ini bersyukurlah kita punya masjid kan tidak ada tiangnya di tengah. Kalau ada tiang di tengah, tapi biasanya saya tidak tahu kalau di sini Pak Haji banyak orang yang cari pinggiran. Ngorok gitu. Tapi tidak batal sholatnya. Makanya itulah pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu kalau duduk begini Pak tidur, tak batal wudhu. Makanya beliau itu kan ketika pernah datang bertamu di rumah muridnya Ahmad bin Hambal, bayangkan dia sholat subuh tidak pernah tidur. Maksudnya wudhu sholat isya tidak pakai sholat subuh. Sampai anaknya Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, wahai bapakku, itu yang kita anggap Imam Syafi'i orang luar biasa ibadahnya. Masa tidak sholat malam? Waktu itu jadi tiga dan lihat. Ini anak-anaknya Ahmad bin Hambal. Karena ini kan Ahmad bin Hambal saudaranya Imam Al-Ghazali. Jadi ketika Imam Syafi'i datang bertamu, nak kasih makanan, Imam Syafi'i nak kasih habis semua makanan. Apa yang dikasih nak makan semua. Ini anaknya mengatakan, pasti mengatakan, rakusnya ini Imam Syafi'i, katanya orang tawadhu. Nah itu satu. Yang kedua, malamnya dia tidak salat malam. Yang ketiga, masuk salat subuh, berjamaah salat subuh dengan Ahmad bin Hambal. Jadi yang imam itu bukan Imam Syafi'i, sekalipun guru Pak. Sekalipun guru, tapi yang Imam Ahmad bin Hambal. Kenapa? Karena salah satu pendapat beliau, memang kalau kita berbicara tentang fikih imam itu, yang paling utama didahulukan dulu adalah orang yang paling lama tinggal di tempat itu. Itu Pak. Itu salah satu. Yang pertama dulu alimnya dulu. Kemudian setelah alimnya yang paling banyak baca hafalannya. Kemudian yang ketiga yang paling dituakan termasuk. Yang keempat itu adalah orang yang lama tinggal di situ. Yang kelima tidak ada yang lebih satu istrinya. Nah itu tidak masuk syariat itu. Seandainya itu masuk Pak Haji, yang lebih utama itu yang paling banyak istri. Mana aja Pak Imam terpaksa mundur ki. Makanya saya kalau suruh ke Pak Imam maju, saya bilang kita kan gitu kan. Jadi harganya beliau, tapi saya lebih utama. Karena Imam Syafi'i begitu, nadara Ahmad bin Hambal. Setelah itu Imam Syafi'i katakan Ahmad bin Hambal, 3 hal tadi yang diprotes putrimu itu. 1, kenapa saya banyak makan ketika disuguhkan makanan? Kata Imam Syafi'i, karena sesungguhnya makanan yang disiapkan oleh orang-orang alim, orang-orang dermawan itu menjadi obat dan penuh berkah ketika masuk ke dalam tubuh orang yang memakannya. Subhanallah. Jadi sebentar kalau dikasih makanan Pak dari ibu-ibu, pokoknya lambus ini habis. Karena di sini orang-orang alim semua. Yang kedua, kenapa saya tidak sholat malam? Karena setiap saya mau tidur, setiap kepalaku saya benturkan di tempat bantal mau tidur, muncul tulisan Al-Quran, Al-Hadis Rasulullah. Disitulah saya terbangun untuk membuat karangan. Makanya satu malam bermalam dia mampu melahirkan 73 persoalan fikih Pak. Nah tulis itu malam. Makanya saya ikut sholat berjamaah subuh bersama dengan wahai Ahmad bin Hambal. Saya tidak wudu sholat subuh. Saya tidak wudu karena wudu sholat isyaku kupakai sholat subuh. Masya Allah. Kita biasa tahu jadi pakai wudu sholat duhur, dipakai sholat asar. Karena hampir jam 3 baru sholat duhur. Pas assalamualaikum ke kanan, bunyi tom di masjid. Salatu wassalamu alaik
Bahkan ada yang lebih parah. Assalamualaikum asantomi di masjid. Di masjid salat duhur. Assalamualaikum. Langsung asal. Allahu Akbar Allah. Langsung berdiri. Dan sambung. Termasuk. Tapi kalau isya sampai subuh. Ini yang jarang Pak. Dan Imam Syafi'i lakukan itu. Masya Allah. Luar biasa. Jadi usahakan supaya istiqomah. Ini satu saja kualitasnya. Kalau bisa tidak bisa kita hajut. Witirlah. Witir Pak, Bu, witir. Kalau tidak bisa sampai 3 rakaat sebagaimana witir tak waktu Ramadan. Itulah 1 rakaat. Kalau tidak bisa mungkin 1 rakaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tindro maki supaya istiqamah tidur tak betul-betul. Kalau bisa ini Bu ya 1 rakaat saja, 1 rakaat. 1 rakaat saja. Kalau tidak mau baca surah pendek, Fatihah mau saja. Fatihah saja. Ya, itu saja Fatihah sudah ruku mikir sujud. Tapi masa kita tidak mau mengumpulkan pundi-pundi kebaikan, apalagi Allah berikan kesempatan. Nah itu. Jadi supaya terhitung kita termasuk orang istiqomah. Jangan sampai setelah Ramadan tidak ada salat berjamaah tarawih di masjid karena tidak ada tommi witir. Pokoknya istirahat betul tommi. Lebih parah biar sholat isya dan memang lakukan Pak. Nah itu. Ini dulu yang pertama. Makanya di Syawal ini kita jaga dulu. Yang selanjutnya ketika di Ramadan kemarin kita masih sering baca Quran, maka usahakanlah. Tapi insya Allah itulah hebatnya kita Bapak Ibu. Sampai Ali bin Abi Thalib mengatakan, orang mukmin yang sesungguhnya, orang beriman yang sebenar-benarnya beriman, itulah yang membaca 200 huruf Al-Quran sehari semalam. Tapi kalau dikaji-kaji dihitung-hitung, hitung bagi 17 rakaat kali Al-Fatihah berapa huruf? Berapa huruf Pak? Al-Fatihah belum di surah pendek. Sekalipun yang paling pendek kita baca inna a'tainakal kautsar. Karena kalau salat sendiri saya juga begitu. Kalau salat sendiri inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Iya, yang bahaya itu qul ya ayyuhal kafirun. Wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma'badtum wala antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma'badtum wala antum abiduna ma'bud. Makanya anaknya langsung bilang, lakum dinukum waladdallin. Amilah ini situ tanda selesai. Termasuk hati-hati baca wattini kalau dalam keadaan kondisi tidak terlalu bahaya itu. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabar. Makmumnya dah jadi rukun. Apa? Tadi wattini kok watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Ayat keberapa ini? Biasa begitu Pak. Apalagi setengah sadar Kiai. Makanya kenapa Rasul menyampaikan ketika sahabat betul-betul mengantuk dia katakan tidur dulu, jangan sholat. Tidur dulu. Makanya itu bagus Pak Ibu, kalau misalnya malam tiba-tiba pulang capek sekali, mengantuk tidak bisa ditahan, jangan sholat. Tidur dulu. Tidur dulu. Tapi yang masalah ini tidur betul nanti bangun jam 7. Jangankan sholat isya, jangankan sholat subuh, isyanya saja tidak lakukan. Ini namanya teledor. Usahakan niatkan sebelum kalau mengantuk sekali kan biasa itu memang betul Pak, capek sekali berat sekali. Itu yang saya bilang jangan sampai kita sholat main-main Pak, karena tidak kenapa dibaca. Iya, enggak tahu. Biar rakaatnya enggak tahu. Ini 2 rakaat atau 4 rakaat. Sudah minta kalam itu orang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Enggak bisa buka. Kamu tidur itu niat. Ya Allah. Saya istirahat dulu. Sebentar saya bangun sholat isya. Tuh. Baca Quran, alhamdulillah. Kalau sholat insya Allah baca Quran, tidak usah takut. Tapi jauh lebih bagus kalau kita mampu membagi-bagi lafaz. Atau mungkin baca Al-Waqi'ah, Al-Mulk. Tergantung kita.
Tapi kalau paling tidak saya mau titip amalan Pak, Al-Ikhlas mau 3 kali setiap habis sholat fardu. Al-Ikhlas, jangan tahu disebut Al-Ikhlas, Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. Sadaqallahul azim. Ini supaya istiqamah dulu. Ini istiqamah dulu. Ini yang perlu, karena kapan kita tidak istiqamah, ini yang termasuk orang yang amal ibadah Ramadannya belum mampu mendapatkan 11 bulan ke depan. Jadi itu. Kemudian selanjutnya yang selama ini mungkin kita mampu berbagi di Ramadan, jangan kita tinggalkan. Minimal lah kalau tidak sanggup lagi Bapak Ibu, tidak setiap malam, usahakanlah dalam 1 pekan ada hari Jumat, datang ke masjid, kasih masuk di kotak amal sekecil apapun. Ya Allah, inilah yang kupersembahkan di hadapanmu dengan memohon izin dan keberkahanmu. Niatkan itu. Jadi kalau tidak bisa tiap hari, ada juga yang luar biasa mengambil hikmah, setiap datang sholat subuh, nah kasih masuk di kotak amal, karena di situ turun 2 malaikat berdoa, ya Allah, tambahkan rezekinya bagi orang yang selalu penuh dengan kelapangan, dan sempitkan rezekinya orang yang tidak mau berbagi. Nah itu kan 2 malaikat. Makanya ada orang pergi sholat subuh, nah kasih masuk di kotak amal. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau orang tua dulu kita mengatakan sinarnya matahari. Tuh subhanallah. Makanya ada orang begitu, Ustaz, nah saya tidak pergi sholat subuh. Niat kami di rumah, simpan. Nanti 1 pekan kemudian bawa ke Masjid Ar-Rahman. Ada memang kota amal tak di rumah, simpan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari Jumat. Jadi 4 Jumat, kalau 10.000 40.000. Kalau 12,5 ya berarti 50.000. Ternyata akhir bulan nah pagi pergi belanja. Nah tabu, nah lupa kasih masuk. Nah, usahakan itu Bu, ini yang kita perlu supaya kita masih termasuk orang istiqamah. Istiqamah itu yang konsisten itu. Nah, inilah makanya Allah sampaikan dalam Al-Quran, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, orang-orang yang mengatakan aku beriman kepada Allah dengan istiqamah. Makanya saya sampaikan disebut terakhir itu ketika Rasul, ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kasih aku 1 wejangan, 1 papaseng, 1 nasihat. Yang nasihat itu mewakili semua nasihat yang ada. 1 saja ya Rasul, karena saya tidak sanggup mengamalkan semua. Kata Rasul, Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah dan istiqamalah. Itu nasihat mewakili semua nasihat yang lain. Jadi kita beriman, istiqamalah itu yang kita lakukan. Insya Allah kita termasuk orang. Wa absyiru bil jannah, dijanjikan oleh Allah kenikmatan. 2 tafsir yang berbeda. Ada yang mengatakan surga yang sesungguhnya, ada yang mengatakan surga 2, surga dunia dengan surga akhirat. Jadi orang yang istiqamah setelah ditinggalkan Ramadan tapi tidak turun semangat ibadahnya, sekalipun mungkin tidak ada sholat tarawih tapi tetap ada sholat malamnya, sekalipun tidak ada iktikaf di masjid 10 terakhir Ramadan tapi dia selalu meluangkan waktu untuk sholat berjamaah di masjid kalau ada waktu dan kesempatan, itu yang dijanjikan wa absyiru bil jannah, kenikmatan oleh Allah di dunia, lebih-lebih di akhirat. Nah itu. Dan tujuan kita bersilaturahim untuk merekatkan hubungan ini. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ambillah filosofi 5 jari tangan. Kita manusia saling membutuhkan. 1, ini jempol, inilah kira-kira pimpinan, pejabat. Pokoknya itu pejabat kan selalu begini, Pak. Nah, tidak mau oke. Kan kalau kasih tahu begini pejabat nak kasih turun ke derajat tak, kalau kasih begini. Ini posisinya. Yang kedua, ini orang kaya. Jadi kalau orang kaya aman Pak, bangun itu cepat, tunjuk. Kan tidak pernah begini. Kalau pejabat begini tunjuk-tunjuk, mana uangnya proyeknya? Tidak ada. Tapi kalau orang kaya jadi, perbaiki kamar mandi, selesai. Ini perlu ini. Yang ketiga, ini polisinya termasuk Pak Babikan ya, beliau
Dan polisi harus netral Pak, tengah-tengah, termasuk ustaz. Ini kan di tengah Pak, harus mengimbangi ini dari sini. Jari manis ini, jari manis ini. Ini adalah para generasi muda ini. Jadi ini anak muda semua ini. Karena waktu muda itu kan semangatnya luar biasa. Coba kalau orang tua yang 70 tahun datang ke masjid di Surai, mau dianu itu sedikit diangkat pasang spanduk, baku tunjuk-tunjuk ya. Tidak ada yang jadi. Anak muda ini Pak, jari manis. Waktu muda adalah waktu yang sangat manis untuk digunakan. Ini yang perempuan ini, ibu-ibu ini. Jari apa namanya ini Bu? Kelingking. Ini semua bisa dimasuki. Kalau kita utuh. Coba kalau kita korek-korek hidung tak pakai ini, setengah mati. Apa lubang ini? Rata-rata ini masuk buta. Makanya perempuan itu dimasuki semuanya. Bisa semua masuk. Jangan salah tafsir lagi. Serius kayak. Nah, ini makanya TNI Polri berdiri di posisi ini, ulama di sini, netral ini Pak. Dia mampu membimbing pemimpin, orang kaya, anak muda, termasuk ibu-ibu perempuan. Tapi memang di antara 5 jari tangan ini yang paling berbahaya itu ini. Kalau ini tidak masalah. Kenapa berbahaya ini? Pejabat bisa hancur berantakan Pak gara-gara ini. Contoh kasus kemarin di Makassar, cinta segitiga. Kebetulan Pak yang perempuan itu tetangga kompleks, satu kompleks Kak. Wartawan, saya bilang saya tidak tahu. Saya tidak tahu di mana posisinya. Saya di blok A, dia di blok I, belakang masjid tinggal. Untung bukan di depannya masjid. Kalau depannya masjid, di depan rumahku itu. Pelajaran Pak, pelajaran. Orang kaya juga demikian, bisa hancur kalau ini. Termasuk ulama, polisi Pak, tentara bisa hancur gara-gara ini Pak. Nah, anak muda juga bisa hancur gara-gara ini. Memang hebat ini Pak. Contoh kan Nabi Adam, siapa yang kan Nabi Adam kasusnya Bu, nah, apakah Nabi Adam yang menggoda Siti Hawa? Kan Hawa yang menggoda Adam kan. Senjata luar biasa. Tapi ini bukan saya mengatakan negatif, tapi kalau ini bersatu insya Allah tangan ini harus bergenggaman. Inilah makna silaturahim, ini kebersamaan. Ibaratnya Indonesia inilah bineka tunggal ika kita. Tidak bisa Indonesia besar kalau kita saling menyalahkan Pak. Makanya saya katakan dalam hidup ini jangan seperti ibaratnya 2 telinga yang selalu berbeda. Jadilah kedua tangan. Tangan kanan sekalipun selalu tanda tangan kanan yang menerima uang. Kalau menerima amplop itu ibu usahakan jangan terima gajinya suami pakai tangan kiri. Itu istri tidak paham tentang mana syukur itu. Mana gaji kita bapak ini 200.000. Apa ini Pak 200.000? Cepat dah masuk. Ibu apapun nak kasih ke suami tak terima dengan tangan kanan. Ini berkah ini Bu. Berkah. Ini mana gaji Pak ini? Apa ini? Cepat. Tangan kanan ini keberkahan, memberi, menerima tangan kanan. Tapi pernah ke tangan kiri protes? Enggak. Enggak pernah. Inilah sebuah kebersamaan Pak. Gatal tangan kiri, kanan menggaruk. Tanpa diperintah. Kanan gatal, kiri bergerak. Saya tidak bisa bayangkan kalau gatal dua-duanya. Telinga makna filosofinya kan begitu, berbeda kan ini. Ya kalau berhadapan begini telinga tak, saya tidak bisa bayangkan Pak. Tapi ini diambilkan bahwa inilah telinga selalu berbelakangan. Makanya ada istilahnya masuk telinga kanan keluar di kiri. Tapi inilah jadilah seperti tangan ini, insya Allah. Tangan kanan memang selalu kebaikan. Tangan kiri tidak pernah protes. Dia bilang tangan kanan. Setiap saya belanja ke mall, saya beli jam tangan, tapi saya selalu belikan. Saya tidak pernah pasang, saya kasih kok di sebelah kiri. Nah, karena ada orang kan pakai di kiri. Tapi saya tidak menyalahkan yang di kanan, silahkan. Ya kan Bu? Kan ada orang di tangannya nggak simpan jam tangannya. Kan di kiri tidak ada jari tangannya. Tapi saya tidak disalahkan ini Pak, silahkan. Rasulullah kalau kita berbicara tidak ada masalah. Cuma kan
Kenapa? Ternyata saya kaji filosofinya itu, Pak. Karena kita banyak orang Indonesia ini kan, kalau kita kan rata-rata kanan, Pak. Nah kalau kita mah palu-palu, tangan kanan ada arloji, jangan sampai terlempar ki. Lain di palu-palu tangannya orang, jidaknya orang kena jam tangan, Pak. Jadi tidak perlu kita perselisihkan, silahkan. Tapi itulah termasuk cincin apa Bu? Nah, tapi Rasulullah terkadang ganti-ganti di kanan di kiri, tidak ada masalah, silahkan. Ini tidak pernah protes, Pak. Tidak pernah demo ini tangan kanan mengatakan, kenapa jam tangan kau di sini? Itulah makna kebersamaan, Pak, yang perlu kita pupuk. Jangan mengatakan, kenapa itu terus yang jadi jamaah masjid ya? Kenapa mau disalahkan orang? Kalau mau kita datang di masjid, makanya saya bilang jadi makmum masjid itu, Pak, tidak perlu, tidak ada gitu namanya fikih makmum, Pak, tidak ada. Yang ada fikih menjadi imam. Kalau makmum siapapun datang silakan, asal mau kau di belakang imam silakan, Pak. Jangan kau datang makmum di depannya Pak Imam kau tinggal. Kayak gitu, Pak. Yang ada fikihnya mencarikan imam. Sama dengan saya katakan, negara itu untuk menjadi pemimpin kan ada syaratnya. Mau jadi presiden, mau jadi apa, ada syaratnya. Tapi kalau jadi rakyat kan tidak ada di undang-undangnya mengatakan, kalau mau jadi rakyat Indonesia harus S1. Hai, tersingkir semua yang itu, Pak. Inilah sebuah kebersamaan hidup yang kita bangun. Dan saya pikir inilah Ramadan menuntun kita, Pak. Ketika waktu kita puasa, kita kompak, Pak. Tidak pernah itu Jokowi dulu buka puasa. Kalau di Jakarta, tapi kalau dengan kita di Makassar, kita dulu buka daripada Jokowi. Jokowi kan di Jakarta buka, kita di Makassar, mana lebih duluan? Duluan Makassar, lebih hebat lagi orang Ambon. Iya kan? Ya, itulah. Jadi saya bilang nikmatnya hidup, kita saling menjaga. InsyaAllah komitmen kita bangun sama dengan masjid ini, Bapak Ibu. Alhamdulillah, kenapa kita berjamaah, kita saling mendukung. Ada orang tua kita Pak Haji yang memberikan support komunikasi kepada kita, lapang kepada kita untuk berbagi. Jangan biarkan Pak Haji masuk surga sendiri, kesepian nanti. Jangan biarkan Pak Imam masuk surga sendiri. Mari kita sama-sama untuk merajut kebersamaan. Nah, ini butuhkanlah keistimewaan kepada kita. Kalau rumah Allah tidak perlu kita siapapun dia, mari kita sama-sama dengan kemaslahatan dan kebaikan kita, sehingga insyaallah kita digambarkan oleh Allah la'allakum tattaqun, insyaallah. Saya pikir itu Bapak Ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan sekali lagi segala amal ibadah Ramadan Allah terima yang telah kita lakukan, dan di Syawal kita diberikan kekuatan zahir dan batin untuk istiqamah melakukan kebaikan, sehingga seakan-akan sekalipun Ramadan tidak bersama dengan kita, sekalipun Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan seterusnya, tapi di hati kita selalu mengatakan ini tetap adalah Ramadan. Jadi ada orang, Pak, Ramadan dengan tidak Ramadan dianggap itu semua adalah Ramadan baginya. Makanya mudah-mudahan kita semua dikomitmenkan oleh Allah dengan keyakinan itu, dan tentu harapan kita bersama mudah-mudahan insyaallah tahun depan kita dipertemukan kembali oleh Allah dengan Ramadan, dengan situasi yang lebih baik insyaallah. Mudah-mudahan itu yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah tuntun kita dalam kebaikan dan kemaslahatan. Tentunya adalah supaya hidup kita menjadi berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair was sa'adah, bertambah kebaikan, kemudian bertambah kebahagiaan, Pak. Banyak kebaikan membuat kita bahagia. Itu namanya berkah insyaallah. Sekalipun makanan yang disiapkan sedikit satu-satu tapi terasa berkah insyaallah. Satu jalan kote kita menganggap itu mungkin 10 jalan kote. Yang masalah 10 jalan kote tidak cukup baginya. Nah, itu masalah. Jadi mudah-mudahan ada wafatnya. Kita tutup sama-sama dengan membaca surah Al-Fatihah dengan keberkahan majelis ini. Ridhaillah wa bi syafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan barakah fi jamaah Masjid Ar-Rahman, majelis halal bihalal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.